Terkait dengan demo ini tentunya kita sangat prihatin tentunya ya, karena di kegiatan demo di akhir-akhir kegiatan terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, yaitu perlawanan terhadap petugas, penyerangan kepada petugas ya dengan cara yang brutal. Tentunya ini tidak sesuai dengan undang-undang ya, dalam rangka penyampaian pendapat ya, yang sebenarnya diakomodir oleh peraturan. Yang 21 orang yang diamankan ini terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang darurat, yaitu membawa senjata. Senjata dibagi menjadi 3, ada senjata penikam, ada senjata pemukul, ada senjata penusuk. Ini yang saat ini kita gelarkan. Pemerintah menilai adanya unjuk rasa seperti itu adalah bagian dari demokrasi. Meski begitu, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Ada-ada saja mahasiswa unjuk rasa kok bawa senjata tajam. Memang mau ngapain? Penyidik kepolisian menetapkan seorang mahasiswa berinisial I yang membawa senjata tajam jenis belati saat unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan gedung DPRD NTB Kota Mataram pada Kamis 8 September sebagai tersangka. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Mataram Komisaris Polisi KD Adi Budi Astawa di Mataram pada Jumat mengatakan bahwa pihaknya menetapkan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di NTB tersebut sebagai tersangka sesuai dengan bukti hasil pemeriksaan. Dari gelar perkara, perbuatan yang bersangkutan membawa senjata tajam saat aksi unjuk rasa itu sudah memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga kami tetapkan sebagai tersangka, kata KD Adi. Dia mengatakan pihaknya menetapkan mahasiswa 1 sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Sesuai aturan pidana, I kini terancam 10 tahun penjara. Dengan adanya penetapan ini, KD Adi memastikan penyidik sudah melakukan penahanan terhadap mahasiswa I di Rutan Polresta Mataram. Polresta Mataram menetapkan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di NTB tersebut sebagai tersangka sesuai dengan bukti hasil pemeriksaan. Karena sudah berstatus tersangka, yang bersangkutan kami tahan. Demikian ujarnya. Selanjutnya, KD Adi meyakinkan bahwa penyidik ini melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kasus mahasiswa I, termasuk mendalami motivasi yang bersangkutan membawa sajam saat aksi tolak kenaikan harga BBM. Apa tujuan dia membawa sajam saat aksi itu masih kami dalami, intinya proses hukum kini sedang berjalan. Demikian ucap dia. Seperti diberitakan, polisi awalnya mengamankan mahasiswa I saat bentrokan terjadi antara petugas pengamanan dengan massa aksi yang berupaya menerobos masuk ke dalam gedung DPRD NTB. Mahasiswa berinisial I tersebut tertangkap tangan mengantongi sajam jenis belati. Dengan alasan keamanan, mahasiswa I kemudian diamankan dan dibawa ke Polresta Mataram untuk interogasi lebih lanjut. Penyidik kepolisian menetapkan seorang mahasiswa berinisial I yang membawa senjata tajam jenis belati saat unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di depan gedung DPRD NTB Kota Mataram pada Kamis 8 September sebagai tersangka. Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Mataram Komisaris Polisi KD Adi Budi Astawa di Mataram pada Jumat mengatakan bahwa pihaknya menetapkan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di NTB tersebut sebagai tersangka sesuai dengan bukti hasil pemeriksaan. Dari gelar perkara, perbuatan yang bersangkutan membawa senjata tajam saat aksi unjuk rasa itu sudah memenuhi unsur pelanggaran pidana sehingga kami tetapkan sebagai tersangka, kata KD Adi. Dia mengatakan pihaknya menetapkan mahasiswa 1 sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.